Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi. Di video kali ini saya bikin puding kelapa jeruk sangkis teman-teman. Untuk cara bikinnya dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya ya, subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya. Pertama ya teman-teman, saya siapkan satu panci, lalu saya gunakan ini satu bungkus Nutrijel rasa kelapa ya teman-teman. Kemudian 6 sendok makan gula pasir, boleh ditambah atau dikurangi ya teman-teman. Untuk takaran gulanya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Lalu di sini saya tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam. Kemudian bahan kering ini saya aduk dulu sampai tercampur merata supaya nanti tidak ada yang bergerindil ya teman-teman di saat memasaknya. Nah, lanjut di sini setelah bahan keringnya tercampur merata, saya tambahkan di sini santan ya teman-teman 300 ml. Ini santannya udah beku ya teman-teman, saya simpan di freezer. Lalu saya tambahkan juga di sini 400 ml air ya teman-teman. Lanjut di sini bahan ini saya masak ya teman-teman. Ini saya masaknya menggunakan api kecil aja sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan ya. Nah, setelah ini jeli kelapanya mendidih, saya matikan api kompornya. Lanjut di sini saya pindahkan ke wadah ya teman-teman. Ini saya tuang ke wadah, lalu saya tunggu ini sampai set ya. Sambil menunggu set ya teman-teman, lanjut di sini saya siapkan untuk bahan kedua. Saya siapkan satu panci, lalu di sini saya tambahkan satu bungkus agar-agar plain. Lalu saya tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan ya teman-teman. Boleh ditambah atau dikurangi ya teman-teman untuk takaran gulanya. Lanjut di sini saya aduk. Ini saya aduk dulu bahannya sampai tercampur merata. Kemudian di sini saya tambahkan juga dengan air 800 ml ya, teman-teman. Ini saya bikin untuk puding beningnya ya, teman-teman. Ini saya masak sampai larut dan mendidih ya. Sambil ini saya aduk ya, teman-teman. Nah, setelah mendidih, ini saya matikan dulu api kompornya. Kemudian ini saya tunggu dulu sampai suhu ruang. Selanjutnya di sini untuk puding jeli kelapanya di sini sudah set. Lebih kurang saya menunggu ini 3 sampai 4 jam ya, teman-teman. Nah, ini pudingnya akan saya serut menggunakan serutan jeli seperti ini ya, teman-teman. Ini saya serut mulai pada bagian ujungnya, tinggal ditarik aja. Ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi ini saya serutnya perlahan aja ya. Hasilnya nggak yang terlalu tebal dan juga nggak yang terlalu tipis. Jadi ini sedang ya menurut saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan kelapa yang asli juga boleh, tapi sebaiknya digunakan kelapa yang lebih muda ya teman-teman, supaya hasilnya lebih bagus ya, dan pastinya lebih enak. Nah, ini ya teman-teman sudah selesai saya serut puding jeli kelapanya ya. Kemudian di sini lanjut saya siapkan satu wadah. Kemudian ini saya gunakan ya teman-teman, ini biji selasi saya tambahkan 1,5 sendok makan ya. Kemudian ini saya seduh dengan air panas ya teman-teman, ini secukupnya aja. Lalu ini saya tunggu sampai biji selasinya ini mengembang ya.
lebih kurang 5 menit ya teman-teman. Nah ini hasilnya, biji selasinya sudah mengembang. Lanjut saya buang ya airnya, ini saya saring. Lanjut saya sudah siapkan cetakan puding dengan diameter 24 ya teman-teman. Nah pertama di sini saya tuang dulu biji selasinya ke dalam cetakan ya teman-teman. Di sini saya tambahkan juga puding jelly kelapanya ya teman-teman. Ini saya masukinnya bertahap, selang-seling gitu dengan adonan puding beningnya ya teman-teman. Ini saya masukin secara selang-seling gitu dengan adonan puding beningnya yang tadi ya teman-teman, supaya nanti puding kelapanya tidak naik dan hasilnya pastinya nanti lebih bagus ya. Saya masukkan secara bergantian. Jika sudah selesai, ini saya ratakan menggunakan sendok ya teman-teman. Selesai ini saya tunggu sampai ini set ya teman-teman pudingnya. Nah sambil menunggu ini pudingnya set, saya lanjutkan untuk bikin lapisan berikutnya ya teman-teman. Pertama saya siapkan satu panci, lalu di sini saya gunakan satu bungkus agar-agar plain ya teman-teman. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu ini saya gunakan setengah sendok makan Nutrijel rasa jeruk. Kemudian gula pasir 6 sendok makan ya teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan sirup sangkis ya teman-teman. Ini saya gunakan 330 ml sirupnya. Saya tuang semua. Lalu ini saya tambahkan aja dengan air ya. Saya masukkan air ke dalam botolnya karena sayang juga ya teman-teman ini dibuang. Lalu saya tambahkan dengan air sebanyak 650 ml ya teman-teman. Ini bahan saya aduk sampai larut ya teman-teman. Boleh dikoreksi rasa. Kalau serasa ada yang kurang manis, teman-teman boleh ditambahin dengan gula pasir ya. Kemudian lanjut di sini saya masak ya teman-teman. Ini saya masak sampai mendidih menggunakan api sedang aja. Ini sambil saya aduk ya. Untuk takar gulanya nggak harus sama ya teman-teman, karena masing-masing kita pastinya beda selera ya. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih untuk puding jeruknya. Lanjut di sini saya matikan api kompor. Kemudian di sini teman-teman saya masukin fluid acidnya ya teman-teman. Ini saya aduk, lalu di sini saya tunggu sampai ini adonan pudingnya suhu ruang dulu, baru saya tuang ke lapisan puding sebelumnya ya. Nah setelah saya tunggu lebih kurang 20 menit ya teman-teman, dan ini untuk puding kelapanya sudah set ya teman-teman, sudah set, sudah mulai keras gitu. Jadi ini saya tusuk dulu menggunakan garpu, atau teman-teman boleh juga menggunakan tusuk lidi ya. Ini tujuannya
supaya nanti pudingnya bisa menempel ya teman-teman. Di saat sudah set, dia tidak terpisah dengan lapisan berikutnya ya, atau tidak terpisah dengan lapisan keduanya ya teman-teman. Jika langsung dituangin di saat sudah mengeras seperti ini ya teman-teman, nanti pudingnya ini lapisannya itu akan terpisah ya teman-teman. Jadi sebaiknya ini ditusuk-tusuk dulu, tujuannya supaya nanti menempel lapisan satu dan lapisan keduanya ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, setelah selesai ini saya tusuk, lanjut di sini saya tuang ya teman-teman. Puding jeruknya ini saya tuang secara perlahan aja, pastinya ini sudah suhu ruang ya teman-teman di saat saya menuangkannya, supaya nanti nggak ambles ya, atau tidak gagal nantinya teman-teman. Saya tuang perlahan ya, sampai ini semua adonannya habis ya. Nah, setelah selesai ini saya tuang habis. Ini terdapat ada gelembung udara pada permukaan pudingnya ya teman-teman. Jadi ini saya buang menggunakan sendok. Jika gelembung udaranya tidak dibuang ya, nanti teman-teman akan membekas ya. Kemudian ini saya tunggu sampai set ya. Saya tunggu lebih kurang 4-5 jam ya teman-teman, suhu ruang. Boleh disimpan juga di lemari es ya, tapi sebelum disimpan di lemari es sebaiknya ini pudingnya ditunggu benar-benar suhu ruang dulu, baru dimasukin ke kulkas ya teman-teman. Dimakan di saat dingin pastinya ini sangat segar sekali ya. Teman-teman silakan cobain juga di rumah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon selalu dukungannya ya teman-teman. Subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.